Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita mungkin sering berdoa, baik doa yang kita panjatkan kepada Allah urusan dunia atau urusan agama ataupun juga urusan akhirat. Tapi terkadang ada yang dikabulkan, ada juga yang tidak. Bahkan terkadang kita minta A, tapi yang jawabannya Z. Artinya jauh banget nih. Tapi kita sebagai hamba Allah Ta'ala mesti husnudzan. Husnudzan itu bahasa kitanya berprasangka baik kepada Allah. Kenapa? Karena apa yang dipilihkan oleh Allah buat kita itu adalah yang paling terbaik buat kita menurut Allah, bukan menurut kita. Nah, padahal Allah berjanji tuh dalam Al-Qur'an, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku itu meminta kepadaku, katakan wahai Nabi Muhammad bahwa aku dekat dengan dia. Maka hendaklah mereka itu meminta dikabulkan dan beriman supaya mereka mendapatkan petunjuk. Kalau kita yakin dengan ayat ini, sebenarnya apa yang kita minta itu pasti kabul. Tapi terkadang kabulnya ini dengan cara-caranya Allah. Ada satu ya, Allah mengabulkan doa kita itu memang sesuai dengan permohonan kita. Kita minta A, Allah kasih A. Berarti ini permintaan kita dengan kehendak Allah muafik, artinya sudah cocok nih. Tapi terkadang ada juga permintaan kita A tapi tidak diberikan A, alias bisa jadi menjadi B. Ini adalah pemberian dari Allah yang terbaik buat kita menurut Allah. Bisa jadi seperti itu. Masih ingat yang cerita kemarin, dapat uang 300 juta, kemudian disuruh gurunya beli kayu bakar. Akhirnya apa yang terjadi? Dapat emas sampai 10 kilo. Kan untung sekali itu. Nah, ada seperti itu. Nah, jadi kita intinya husnudzan. Ada juga Allah memberikan seseorang itu atau memberikan kepada kita, bukan kepada kita tapi kepada anak. Kepada anak bisa jadi. Ada orang minta, ya Allah jadikan aku kaya, minta aku kepingin kaya ya Allah, sampai mati gak kaya-kaya. Tapi ternyata di hari tuanya itu memang sampai di hari tua gak kaya, cuman anaknya yang kaya. Anaknya yang kaya. Akhirnya mama bapaknya itu santai, dikirimin duit sama mama sama anaknya. Ya, apalagi, "Mak, di mana sih?" Balikpapan. Sudah, tulak ke Jawa. Nanti ongkos tiket semuanya dibiayai. Tulak mamanya ke Jawa. Nanti ditelepon lagi di Makassar. "Mama di mana, Mak?" "Di Jawa." "Mama di Jawa terus? Ke Makassar nah." Tulak lagi ke Makassar. Ini nenek insya Allah nggak tua-tua. Kenapa? Seneng jalan-jalan. Biasanya kan kalau nenek-nenek itu biasanya suka jalan-jalan ya. Tempat cucu, tempat sini. Subhanallah, ternyata anak yang kaya. Kalau anak kaya, anaknya baik, orang tua senang, bahagia. Nah, jadi bisa permohonan kita itu bukan untuk kita, tapi Allah limpahkan kepada sang anak kita. Bisa jadi.
Ada orang, ya Allah, aku ini kepengen jadi orang alim, belajar di pesantren sampai 10 tahun, lulus pesantren gak pintar-pintar juga, gak jadi ulama juga, malahan jadi pedagang. Tapi anaknya belajar pesantren, ternyata anaknya yang jadi. Bisa gak seperti itu? Banyak seperti itu. Nah, jadi bisa Allah kabulkan tapi dipindah kepada keturunan kita. Atau Allah mengabulkan permohonan kita itu tapi nanti di akhirat. Ya Allah, saya kepingin kaya, ini itu dan sebagainya. Kata Allah, enggak usah kaya gitu. Kamu kalau kaya pasti pelupa. Yang miskin aja jarang sholat, apalagi kaya. Sudahlah, nanti aja ditaruh di akhirat. Allah berikan nanti kekayaannya, dikabulkan di akhirat. Atau mungkin gak kabul sama sekali, tapi sekurang-kurangnya dijadikan pahala buat dia. Ada orang sudah tua, umurnya sudah 70 tahun. Ya Allah, jadikan aku seperti umur 18 tahun. Ya, kata yang Om Jin itu mimpi katanya. Kan ada kan yang mimpi katanya. Nggak mungkin terjadi lah, secara logika nggak mungkin terjadi. Nah, tapi sekurang-kurangnya kalau ada orang minta sama Allah, kalau dia bilang, ya Allah saya kepingin ini, tolong berikan ya Allah, dia minta sama Allah, sekurang-kurangnya dia mendapatkan pahala dari permintaan tadi. Intinya doa yang kita minta itu masuk akal kah sama kita atau nggak masuk akal kah sama kita nih ya. Semuanya kalau ditujukan kepada Allah, asalkan permohonan itu baik, jadi pahala. Tapi kalau permohonannya jelek, ya nggak Allah kabulkan. Artinya tidak mungkin lah Allah berikan yang jelek. Ya. Dia bilang, ya Allah, anu aja, kepingin mati aja sudah begini. Nah itu putus asa, dan Allah tidak suka dengan orang yang putus asa seperti itu. Ala kulli hal ya. Intinya kita doa yang baik-baik aja sama Allah Ta'ala, baik masuk akal ataupun tidak masuk akal. Yang masuk akal ya kita kepingin bisa kaya ini, yang nggak masuk akal itu sudah tua kepingin jadi muda lagi, itu nggak masuk akal. Artinya secara logika kita kayaknya nggak mungkin. Nah, tapi tetap jadi pahala. Dan jangan berdoa yang jelek. Arti doa yang jelek itu jangan. Siapa tahu nanti pas kabul, bahaya, ya bahaya nanti. Masih ingat dulu saya pernah cerita di sini, ada orang berdoa, ya Allah katanya, saya kalau dikasih makan 2 kali sehari aja gratis, senang saya, bersyukur saya, katanya orang ini. Akhirnya kena musibah, dia entah gimana difitnah sama seseorang, masuk penjara. Ternyata betul makan gratis 2 kali sehari. Kan dia mintanya seperti itu. Jadi jangan salah-salah kalau berdoa itu. Dan juga kalau bisa terang-terangan, arti terang itu jangan jangan ada tanda tanya lah doa itu. Harus jelas kemana tujuannya, alamatnya, sasarannya kemana begitu. Ini ada dulu orang suami istri berangkat haji atau berangkat umrah. Jadi berangkatlah istrinya berdoa. Dia bilang sama Allah Ta'ala di Mekah sana kan kabul tuh. Ya Allah, berikanlah saya anak katanya. Karena dia belum punya anak itu. Ya Allah, berikan saya anak, ya Allah, berikan saya anak. Akhirnya selesai haji, pulanglah dia suami istri ini. Ya, istrinya ini mengharap-harap cemas itu. Mudah-mudahan kabul saya punya doa. Berikanlah saya anak katanya kan ya. Ternyata pas pulang beberapa bulan kemudian ternyata suaminya kawin lagi dengan jamaahnya. Dengan jamaah umrah itu yang lain. Kata isinya, kenapa begini? Aku minta anak, ternyata Allah kasihkan aku madu. Allah kasihkan aku madu. Siapa yang mau dimadu? Iya, menangis saya istrinya tadi. Cuman ya sudah takdirnya begitu, mau bagaimana lagi. Nggak berceraian, cuman ya sakit hati aja gitu. Biasa, namanya orang bermadu. Nah, setahun berjalan, setelah menikah suaminya baik aja, suaminya bukan orang jahat, bukan, semuanya baik lah, tidak ada masalah. Tapi takdir suaminya menikahlah dia. Nah, setelah menikah kemudian istri yang kedua ini hamil.
Istri yang kedua hamil. Setelah hamil melahirkan. Istri yang pertama ini tidak ada hamil, menemanin. Kan istri tua, baik aja dia kayak kakak adik nemanin begitu. Setelah melahirkan, istri yang kedua ini dia bilang sama istri yang tua. Dia bilang, "Kak," katanya, "sebenarnya sih kalau saya bisa memilih, saya tidak kepingin mencari suami yang sudah punya istri. Tapi takdirnya begini, bagaimana sudah," katanya. Ya kan ya? Nah, oleh karena itu, "Kak, ini saya punya anak, ambillah anak ini untuk kakak," katanya. Ambil saja. Ya, rawatlah anak ini. Ibarat kata nanti kalau air susu gampang saja, nanti insya Allah saya bisa hamil lagi, nanti itu anak saya. Ini ambil saja. Nah, setelah itu baru istri pertama ini menangis. Menangis bukan masalah ini, menangis. Kenapa dulu aku minta punya anak? Aku minta anak, jawabannya minta, "Ya Allah, berikan aku anak dari rahimku." Kan dia bilang, "Ya Allah, berikan aku anak." Kan gak salah juga, anak suaminya kan anaknya dia juga. Ya enggak? Siapa yang punya suaminya mandu di sini? Kan ya? Pasti kan itu. Pasti kan anaknya yang pertama apa tuh? Pasti dia mama juga manggilnya kan? Karena doanya tadi gak jelas, bukan gak jelas, gak sempurna itu. "Ya Allah, berikanlah saya anak," katanya. Nah, akhirnya tadi Allah berikan dia anak tapi lewat istri suaminya yang kedua. Senang aja dia. Senang dia sudah. Tidak apa-apa, dia itu anggap anaknya bagaimana, seperti kayak biasanya, berjalan seperti biasa. Dan istri kedua ini dibiarkan saja sudah. Kalau perlu air susu baru dikasihkan. Kalau enggak sudah rawat saja situ. Nah, lama kemudian hamil lagi sudah istri yang kedua ini. Karena istri pertama ini memang divonis tidak punya anak dan sebagainya. Jadi Allah tuh punya cara-cara yang tersendiri, cara-caranya Allah punya. Ya, belum tentu nanti mungkin kalau istri pertama itu punya anak dengan rahimnya dia, jangan-jangan nanti pas dia punya anak meninggal dia karena bermasalah dengan perutnya. Ya, macam-macam cerita itu. Allah punya aturan jalan tadi. Cuman kita ini terkadang banyak protesnya sih ya. banyak protesnya seperti itu. Ala kulli hal. Saya tidak tahu apakah pernah cerita atau belum di sini. Kayaknya pernah cerita di sini. Cuman kalau pernah kita ulangin nggak apa-apa ya. Ini ada dulu orang bertiga naik kapal, ibu-ibu. Bertiga naik kapal. Di tengah laut kapalnya itu pecah. Dubar, pecah. Tenggelamlah kapal ini. Yang bertiga ini alhamdulillah terombang-ambing di atas laut dengan mengambil beberapa potongan kapal, kayu kapal yang masih terapung-apung itu. Nah, begitu. Jadi yang bertiga ini bilang, katanya, "Kita ini kayaknya nggak selamat. Tapi bisa juga selamat kalau Allah mengabulkan doa kita." Gimana caranya? Kita aja lah, kita nadar masing-masing. Kita nadar. Mudah-mudahan Allah kabulkan permohonan kita supaya selamat. Jadi orang pertama, ibu-ibu, dia bilang, "Ya Allah, kalau saya selamat, saya akan puasa sunnah sekian-sekian, salat sunnah sekian-sekian, sedekah sekian-sekian." Orang pertama dibilang. Giliran orang kedua doa juga, "Ya Allah, kalau Engkau selamatkan saya, maka saya akan puasa sunnah sekian-sekian, sedekah sekian, puasa sekian." Dia nadar nih. Ya, orang pertama nadar, orang kedua nadar. Orang ketiga, ini orang ketiga wali, entah siapa namanya ya. Jadi orang ketiga ini bilang, "Ya Allah, kalau seandainya Engkau selamatkan aku, maka aku nadar tidak makan gajah." Masih ingat ceritanya belum? Lupa ya. "Maka aku janji tidak makan gajah." Dua temannya protes, "Kamu tuh nadar apa? Gajah kan memang gak bisa dimakan, kenapa kamu mau nadar begitu?" Ya katanya gak tahu, Allah kasihkan aku ilham seperti itu, pokoknya aku gak mau makan gajah. Kata temannya, terserahlah, yang penting selamat, katanya. Kan kalau kita nadar itu, ibu-ibu, kita boleh menadar mengaitkan kepada yang sunnah, mengaitkan kepada mengerjakan perbuatan yang sunnah. Jangan mengaitkan kepada mengerjakan ibadah yang wajib atau meninggalkan yang haram. Ada orang bernadar, "Ya Allah, kalau nanti saya tahun 2024 saya
menjadi anggota dewan, saya nadar akan sholat 5 waktu. Mau dia jadi pejabat, anggota dewan atau enggak jadi, sholat 5 waktu mah hukumnya wajib, gak ada urusan. Ya Allah, kalau seandainya nanti pemilihan legislatif saya masuk di kursi dewan, saya nadar tidak main judi lagi. Mana bisa? Nggak bisa jadi nadar. Kenapa? Mau jadikah atau tidak jadikah anggota dewan? Main judi tetap hukumnya haram. Kan begitu tuh. Tapi yang sunnah boleh. Ya Allah, kalau seandainya besok saya jualan laku nih, untungnya 500.000, saya nadar nanti saat puasa hari Senin umpama. Puasa hari Senin. Puasa Senin hukumnya apa? Sunnah. Nah, kalau seandainya nadarnya kabul, maka puasa Senin hukumnya menjadi wajib, bukan lagi sunnah. Ya Allah, kalau besok saya dapat uang 1 juta rupiah umpamanya, dagangan saya dapat uang 1 juta rupiah, saya nadar akan bersedekah 500.000 umpama, 50%-nya. Dapat 1 juta, maka wajib untuk nadarnya berapa? 500.000. Nah, seperti itu nadar. Nggak boleh dipindah-pindah, diakal-akalin. Ya. Nah, jadi kita kembali ke cerita tadi. Orang yang ketiga ini, si wali ini, pokoknya saya nadar tidak makan daging gajah. Terserahlah. Akhirnya Masya Allah, setelah berhari-hari, selamatlah mereka bertiga sampai ke pantai. Di suatu pantai mereka selamat. Kemudian mereka sudah berhari-hari kan lapar tuh, lapar, haus, jalan-jalan, ada air kelapa, mereka minum air kelapa. Nah, tidak lama kemudian lewat anak gajah lewat. Kan udah boleh makan gajah, tapi kalau dalam keadaan darurat, kelaparan boleh nggak? Boleh. Orang itu yang dalam hutan tuh, tentara-tentara itu. Kalau zaman dulu yang perang-perang itu, pokoknya apa yang ada dalam hutan dimakannya. Ada ular, ada babi, dimakannya semua. Bahkan terkadang orang yang gak punya makanan, temannya mati, temannya dimakan. Saking gak ada makanan tuh ya, temannya mati dimakan temannya. Itu banyak tentara-tentara itu cerita, cuman gak bilang-bilang aja sih. Ya, temannya dimakan. Saking gak ada lagi makanan gitu, nah temannya mati, katanya sudah kita makan daging teman ini. Iya, apa kan dimakan? Saking gak ada makanan lagi itu. Cuman gak cerita sama keluarnya. Kalau cerita kan gak enak. Cuman ketika pulang dengan komandannya, gimana kamu caranya hidup kemarin? Ya tadi itu, makan daging temannya. Ya, ada yang makan kotoran sendiri, minum kencing sendiri, ada itu. Kalau makan tahi sendiri, makan kencing, minum kencing sendiri, banyak itu. Di tengah laut orang kehausan tuh ada berapa bulan yang ada di TV. Gimana kamu minum? Katanya nggak ada hujan, paksa minum kencing sendiri. Kalau minum air laut tambah haus. Subhanallah. Jadi sampai di pantai tadi ada anak gajah tersesat. Akhirnya ditangkap anak gajah tadi, dibunuh. Orang pertama dan orang kedua makan gajah. Orang ketiga nggak mau katanya. Loh, kenapa nggak makan? Kan tadi saya nadar nggak makan gajah. Waktu di laut itu nggak berlaku. Sekarang berlaku nadar saya. Sekarang kalau dalam keadaan itu halal, tapi bagiku tetap haram. Akhirnya si wali ini nggak mau makan gajah. Yang temannya berdua makan gajah. Asik-asik lagi makan gajah. Wih, mamanya gajah datang. Mamanya, bapaknya, kainya, neneknya, saudaranya datang semua. Anakku dimakan. Kalau bisa ngomong nih ya. Dikepung. Ya, yang bertiga ini mamanya datang dicium yang pertama pakai bau gajah, diinjaknya mati. Orang kedua dicium lagi, bau gajah lagi, injaknya mati. Orang ketiga dicium nggak bau gajah. Akhirnya si gajah ini dililitnya orang ketiga ini pakai belalai. Katanya dia wali, katanya si wali ini, ya Allah kalau seandainya pun saya mati saya sudah pasrah nih. Yang penting saya sudah menyempurnakan nazar saya. Dibawalah si wali ini masuk ke dalam hutan, berjalan-jalan sampai akhirnya gajah ini pun sampai di perbatasan antara hutan dengan rumah orang kampung, dengan perkampungan maksudnya. Dilemparkan si wali tadi itu di kampung, katanya. Artinya pergi kamu sana katanya, pergi sana, datangin orang kampung.
Selamat si wali ini. Sampai di kampung itu ditolong sama orang, dan orang kampung ini ternyata mereka tahu bahwa ini adalah ulama besar. Diselamatkan. Ya, sampai akhirnya pulang lagi ke kampung halamannya. Nah, intinya kita itu harus berhusnudzan kepada Allah Ta'ala. Ya. Terkadang kalau nggak kabul tuh sedih nggak kita? Terkadang kenapa sih ya? Kenapa itu nah? Sudahlah, diam aja sudah. Karena itulah yang paling terbaik buat kita menurut Allah. Kalau kita menurut kehendak kita sendiri, kacau itu. La ilaha illallah. Ada cerita nih ya, cerita 3 orang berjalan zaman dulu nih ya, berjalan di hutan. Kemudian kemalaman, lalu mereka bertiga ini masuk ke dalam gua. Hari sudah mulai gelap, masuk ke dalam gua. Ketika mereka masuk ke dalam gua, tiba-tiba batu besar jatuh dari atas gua. Dubuak. Dan batu itu menutupi pintu gua. Tertutup rapat, nggak bisa keluar. Kata yang bertiga ini, katanya kita tidak bisa keluar. Kita antara dua, kita keluar dengan jerih payah kita, atau kita mati di sini. Katanya temannya, gimana kita keluar caranya? Ya caranya adalah kita bertawasul dengan amal kita. Apa amalan yang paling baik kita lakukan, kita bertawasul dengan itu. Ya sudah. Orang pertama akhirnya berdoa, ya Allah katanya, aku dulu mempunyai kedua orang tua, dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang lebih aku taati, lebih aku hormati, lebih aku sayangi kecuali kedua orang tuaku itu. Setiap hari aku bekerja, sore aku pulang sambil membawa hasil. Kalau ada hasil buruan, maka aku berikan pertama kali kepada orang tuaku. Setelah orang tuaku makan, baru sisanya aku berikan kepada anak dan istriku. Jadi anak istri ini belakangan, orang tua dulu dikasih. Nah, suatu hari ketika itu aku terlambat datang. Sudah malam. Dan pada saat itu aku membawa susu. Susu dapat cuman susu nih. Dan ketika aku datang di malam hari itu terlambat, orang tuaku sudah tidur. Aku mau bangunkan, gak enak. Mau dibangunkan, mau ngasih minuman nih, susu tadi. Cuman dapatnya susu hari itu. Mau dibangunkan, gak enak. Gak dibangunkan, ya begitu. Anakku itu, ya Allah, anakku tuh menangis. Dia menangis di kakiku karena minta susu yang kubawa ini. Oe, minta susu. Istriku juga bilang, coba bang, kasihkan susu itu kepada anak kita. Kata orang ini, enggak, aku tidak akan berikan susu ini kecuali kepada orang tuaku lebih dahulu. Saking taatnya sama orang tua kan ya. Orang zaman sekarang kan mau kresek-kresek. Jadi akhirnya akan kuberikan kepada anakku itu asalkan orang tuaku minum lebih dahulu. Tapi ternyata orang tuaku tuh nggak bangun-bangun dari tidurnya. Ternyata pas bangun sudah mau dekat subuh, mau dekat pagi nih, baru bangun. Ya anggaplah jam 3, jam 4 bangun subuh nih. Dan susu itu di tanganku. Tidak pernah kelepas nih susu. Kutungguin tuh mamaku. Aku pun mengantuk capek, tapi aku nggak berani tidur. Kenapa? Karena takut susu ini jatuh dari tanganku. Kupegangin susu itu begini. Sampai orang tuaku keduanya bangun, lalu kuberikan susu itu kepada orang tuaku. Setelah mereka minum, baru kuberikan kepada anakku. Artinya saking berbaktinya nih anak kepada orang tuanya. Orang zaman sekarang mana ada begitu. Yang ada duluan biar mamanya kelaparan apa. Ya, enggak ada. Masya Allah. Lalu dia bilang, ya Allah, kalau memang amalku itu Engkau ridhai, kalau perbuatanku itu benar dan tidak salah dan Engkau ridhai, bukakanlah pintu goa ini. Maka tiba-tiba
Pintu gua tadi pun tergeser, tapi sedikit aja, terbuka sedikit, begitu. Terbuka, namun mereka belum bisa keluar. Kemudian kata orang yang selanjutnya, nah sekarang giliranmu yang kedua, kamu punya amal apa katanya? Ya sudah katanya. Dia bilang, ya Allah, ada seorang perempuan yang aku sangat cintai. Cuman sayang, perempuan itu menolak cintaku. Ibarat kata cinta bertepuk sebelah tangan. Tidak ada perempuan yang paling ku cintai kecuali dia saja. Cuman sayang tadi dia gak mencintai aku. Sampai suatu saat orang tuanya ini sakit. Orang tuanya sakit dan dia gak punya apa-apa. Sedangkan aku orang berada. Aku punya uang, punya kekuasaan dan sebagainya. Maka datanglah perempuan ini kepadaku meminta bantuan uang untuk pengobatan bapaknya. Kataku, kata orang ini ya, boleh akan kuberikan uang sekian-sekian dinar atau dirham, tapi syaratnya kamu mau berdua-duaan denganku. Si perempuan ini nggak ada jalan lain, karena kalau nggak diobatin, bapaknya bisa meninggal dunia. Kata perempuan, baiklah. Maka akhirnya diberikanlah uang tadi. Berangkatlah perempuan ini mengobati bapaknya. Sampai akhirnya janji yang telah ditentukan untuk bertemu, si perempuan ini datang menepati janjinya. Dengan mata berbinar-binar, perempuan soleh, bukan perempuan yang tidak baik, perempuan solehah. Sampai katanya dikatakan dalam riwayat itu, ketika aku sudah menguasai dirinya, si perempuan ini berkata, ittaqillah, hai fulan, takutlah engkau kepada Allah. Jangan engkau membuka kehormatanku ini tanpa dengan ikatan yang halal. Ketika aku mendengar kalimat Allah tadi, Allah, bergetarlah jiwaku, bergetar. Akhirnya pun kurungkan niat jahatku itu. Lalu aku bilang kepada perempuan itu, pergilah engkau, semua apa yang telah kuberikan kepadamu ambillah, tidak usah dikembalikan, dan aku minta maaf atas kejadian ini. Perempuan itu pergi, dan dia tidak mau, karena dia tidak mau dengan laki-laki ini, ya pergi dengan membawa uang tadi dan semuanya. Lalu si laki-laki ini berkata, ya Allah, kalau memang perbuatanku itu, kesalahanku itu, aku bertobat kepadamu, engkau terima tobatku, maka bukakanlah pintu goa ini. Ternyata Allah terima tobatnya si laki-laki tadi. Terbukalah pintu goa tadi, sedikit, ya, tapi mereka belum bisa keluar. Berarti perlu yang ketiga nih. Giliran ketiga apa? Lalu yang ketiga ini bilang, ya Allah, dulu aku adalah seorang bos. Aku ini mempunyai karyawan yang banyak. Pada satu saat sampailah waktu gajian. Semua karyawanku kuberikan gajinya. Aku tidak pernah menggolimi kepada karyawanku. Kuberikan semua jatah gajinya itu. Bahkan sebelum waktunya gajian sudah dikasih. Cuman ada salah satu karyawanku itu pada hari itu dia bekerja, tapi dia nggak ngambil gaji. Nggak ngambil gaji. Anggaplah gajinya itu umpama 3 juta. Nggak diambil gajinya. Dia langsung berhenti tanpa bilang-bilang. Gajinya nggak diambilnya, dia berhenti begitu. Dan aku setelah dia berhenti nggak pernah ketemu dengan dia. Uang ini anggaplah 3 juta tadi, kubelikan kambing, karena orang yang nggak datang-datang, kubelikan kambing. Ternyata kambingnya hamil, kemudian beranak, kemudian banyak lagi kambingnya, penuh banyak kambing banyak berhasil. Kubelikan sapi, sapinya ternyata berhasil lagi, melahirkan lagi, banyak lagi sapi berhasil. Kubelikan ontanya juga berhasil. Dan dikatakan tidaklah lembah dan gunung di tempat itu yang semuanya itu kecuali terpenuhi dengan kambing, sapi, dan onta itu. Sudah beberapa tahun datang, sudah beberapa puluh tahun, datanglah ini mantan karyawan kami, datang dia. Dia bilang, bos, masih ingat gak dengan saya? Kata bosnya, aku ingat denganmu. Dulu aku kerja denganmu. Oh iya, tapi aku belum sempat ngambil gaji. Iya benar. Apakah ada gajiku? Ada. Mana gajiku itu bos? Tuh, onta, kambing, sapi itu gajimu semua. Itu ada budak-budaknya, karyawan-karyawannya, rumput-rumputnya itu punyamu semua. Kata orang ini, bos jangan main-main ya. Enggak, aku gak main-main. Itu hasil gajimu dulu. Aku belikan kambing, kambingnya banyak. Belikan sapi, sapinya banyak. Ontanya banyak. Ada budak-budaknya semuanya. Itu hasil daripada
gaji kamu itu. Itu punya aku bos. Iya. Kalau begitu aku ambil. Diangkut semuanya. Ini bos juga terlalu baik juga nih. Padahal kan cukup digaji dengan uang 3 juta selesai. Tapi karena terlalu baiknya bos ini, saking baiknya bos itu nah. Diangkut kambing-kambingnya, diangkut sapi-sapinya, diangkut onta-ontanya, diangkut semuanya. Jar kata bosnya, ya Allah, satu pun gak disisain aku. Satu pun gak disisain. Cuman aku ngurut dada, ini dasar karyawan ini kurang ajar nih karyawannya ini. Padahal kan sebenarnya kan cukup ngasih 3 juta selesai. Cuman ya begitu tadi. Ini karyawan gak tahu jarak lembahnya, gak tahu dibasa nih karyawan. Diangkut kambing, sapi, onta, diangkut semuanya. Berapa miliar kira-kira itu harganya sudah. Orang ketiga dia bilang, ya Allah, kalau memang itu amalku Engkau ridhai, bukakan pintu goa ini. Ternyata ibu-ibu subhanallah, terbuka pintu goa tadi, tret begitu. Setelah yang ketiga ini bergeser pintu goa, akhirnya mereka bisa keluar. Nah, itu berkat doa tadi. Dan juga kita ibu-ibu ya, kita ini kan terus terang ya, tidak mungkinlah kita bisa beribadah seperti Rasulullah SAW. Dan kita rasanya juga nggak mungkin beribadah dengan seperti guru-guru kita atau ulama wali-wali kita. Kalau kita beribadah kayak guru sekumpul, nggak kuat kita. Sehari berapa ratus ribu baca selawat, khatam Quran sehari berapa. Lah kita ini jangankan Quran, Yasin aja mungkin cuman hari Jumat aja dibaca. Hari Jumat sama malam Jumat saja. Banyak kesibukannya. Ya kan ya? Cuman kata ulama kita ya, walaupun kita tidak mampu sholat yang banyak, puasa yang banyak itu, pilihlah salah satu ibadah yang paling kita sukai. Saya masih ingat Buya Mahmudi Rawi, kan bubuan itu guru bubuan ibu-ibu semua kan dulu kan, ya Allah yarham. Guru Mahmudi Rawi itu pernah bilang ke saya tuh kemana itu ya lupa. Pokoknya saya pernah dengar kata beliau, aku ini kalau atau yang bilang ya. Kata guru Mahmudi Rawi, aku ini kalau puasa nggak kuat. Ya nggak betul ya. Aku kalau puasa nggak kuat puasa. Tapi kalau bacaan aku kuat. Sini mungkin pemakan kan ya, makanya badan sini kan gemuk. Aku ini kalau disuruh puasa mana kuat. 6 bulan puasa aja cukup, sudah jangan lagi. Tanya yang dua Buya ngerjakan kesenon awabin kan sih ngajari kami hari kan. Jadi kan tidak mesti hajar. Aku mau cari isian. Tidak tahu mau cari. Mesti itu mengajari utang pada habis maghrib itu. Nah, di sini ngajar isian. Nggak bisa. Puasa beliau nggak. Ya tadi itu kita ini mungkin mempunyai amalan satu-satu. Apa yang ibu-ibu kita ini yang paling suka amalan itu aja. Jar orang banyak itu aja yang dianyakin. Apa yang dianyakin? Itu aja yang continue. Yang itu istiqomah. Ibu umpama baca selawat aja sudahlah. Ya, tapi yang wajib jangan ditinggalkan. Kalau wajib itu harga mati, jangan dibahas-bahas lagi. Puasa 5 waktu, puasa salat 5 waktu, puasa Ramadan itu jangan ditawar-tawar lagi. Tapi yang sunnah ini, yang lebihan ini, yang bonus-bonusnya ini kita cari yang mana yang kita sukai. Ada saya punya teman tuh dia salat nggak mau. Maksudnya salat wajibnya, kalau salat sunnah, aduh katanya nggak sanggup. Ya nggak sanggup. Puasa tambahnya lagi orang yang pemakan begitu. Tapi orangnya dermawan, sedikit aja digoyang, Ji kita perlu ini, siap guru, berapa pian hendak, langsung keluar duitnya. Ada orang seperti itu, sholat dia nggak kuat, puasa nggak kuat, tapi kalau duitnya ini lancar dia, dan orangnya nggak minta dipuji-puji. Saya punya teman dulu tuh banyak begitu. Ji, saya perlu ini Pak Ji. Sudah, pian hendak apa guru? Saya aja yang supan, saya aja yang malu minta terus. Saya aja yang malu. Padahal beliau sudah apa aja sudah minta. Kalau perlu apa-apa guru, padahal bilang ya katanya. Saya yang sampai malu itu untuk pesantren itu. Nah ada yang begitu. Ada yang rajin salat sunnah salat aja dia ada.
Ada yang rajin puasa aja. Ada yang rajin belajar aja. Ada tuh orang-orang tuh. Kalau puasa nggak kuat, sholat nggak kuat. Tapi kalau majelis taklim, di mana ada majelis taklim, ikut dia. Datang Habib ini, ikut. Datang ini, ikut ke sana. Hadir terus. Pokoknya setiap malam itu dia keliling kemana-mana majelis. Siang ada majelis, ikut hadir di majelis. Yang penting ikut dia. Ada seperti itu. Apalagi di majelisnya ada nasi kotaknya, rajin banget. Ada macam-macam itu, orang-orang macam-macam. Nah, jadi intinya kita ini amalan mana yang paling kita sukai. Jadi ulama itu yang dianyakin itu yang istiqomah. Yang tua kayak kita ini. Terserah ibu apa yang paling enak. Apa yang paling bagus? Kalau yang paling mudah sholawat. Itu paling mudah sudah. Di dalam diri kita kan kita ada yang mana yang kita senangin. Yang kita senangin mana? Ya sudah, kerjain. Iya. Apa yang kita senangin? Ada yang salawat. Ada baca Quran, aku nggak bisa lagi baca Quran, mataku kabur sudah katanya. Salawat aja dia, salawat. Ada yang suka mengaji aja, tangannya tuh Quran aja. Ada yang puasa aja kerjaannya. Nah, jadi apa yang kita sukai, terutama mohon maaf ya ibu-ibu yang tua-tua ini, ya, apa yang paling disukai amalan itu aja sudah. Kerjakan, jangan terlalu banyak. Ini nanti datang guru ini, kata guru ini amalan supaya sugih. Apa guru berapa kali baca? Sudah, dosa lagi amalan sugih. Terlambat sudah. Terlambat sudah. Ya, amalan apa? Baca selawat kah, apakah khotimah kah, apakah itu. Zikir. Nah, jadi seperti itu. Macam-macam untuk orang. Ada orang juga tuh aneh. Dia puasa nggak suka. Ya, sholat bukan nggak suka, artinya nggak bisa terlalu banyak. Puasa sholat juga begitu. Sedekah juga nggak bisa. Sedekah duit nggak mau dia, nggak bisa. Tapi kalau sedekah makanan mau dia. Saya punya teman, saya tidak sebutkan teman saya. Meninggal sudah, Allah yarham, di Kelandasan situ. Saya ini Pak Ustadz katanya saya ngasih duit sama orang tuh, orang minta-minta, saya nggak ngasih. Tapi kalau dia mau makan, ayo mau berapa mangkok dia makan sini, saya kasih. Dia jual coto Makassar tuh. Kalau ada orang meminta, bolehkah minta makan? Makan sini, makan. Tapi kalau minta duit sih dia nggak mau ngasih. Kenapa kamu nggak ngasih? Nanti dibelikan kemana-mana Pak Ustadz katanya. Nanti dibelikan minuman, dibelikan ini, kita nggak ngerti. Dibelikan rokok apa, kalau dia mau makan, ayo makan. Duduk sini makan. Tak kasih makan katanya. Ada orang juga seperti itu. Jadi warungnya itu tempat singgahnya para kiai, para habib-habib situ. Saya kalau kepingin contoh Makassar tuh ke situ aja. Meninggal sudah orang, ya Allah yarham, orang baik itu. Haji Kasim mamanya, ini anaknya. Meninggal sudah. Ya hampir rata-rata semuanya Haji Kasim semua. Haji Kasim. Padahal yang jual tidak tahu siapa ya. Ya cabangnya. Nah, jadi kita punya amalan apa yang kita paling suka itu. Ya. Itu aja sudah dianyakin, diteruskan sampai kita meninggal dunia. Ingat ya, yang wajib nggak perlu ditanya. Sholat 5 waktu jangan lagi ditanya-tanya. Puasa Ramadan jangan ditanya. Itu mah sudah ibarat kata kewajiban yang mesti kita lakukan. Baik, ada pertanyaan ibu-ibu? Mumpung masih ada waktu, ya. 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 Silakan. Warisan itu kan misalnya suami meninggal itu otomatis semua jadi punya suami yang Ustaz. Kalau apa suami meninggal? Ya itu kan semua harta itu atas nama Allah. Maksudnya pembagian itu kan selalu kalau setelah suami meninggal kan. Iya. Terus kalau misalnya istri itu kan dapatnya dari suami. Kalau dia punya anak, anaknya itu dapatnya dari mana? Anak bawaan. Ini ya. Ini di Indonesia sih berlaku ya. Dan di Indonesia begini. Kita di Indonesia ini kan suami istri itu bekerja sama ya.
Walaupun suami yang bekerja di luar dapat duit, tapi kan istrinya walaupun istrinya nggak bekerja tapi bekerja di rumah. Malahan kalau istri kerja di rumah itu kira-kira berapa itu biayanya? Kan ya, kita nyuci baju berapa di luar sana? Ngurusin anak babysitter sebulan berapa? Ya, kalau kita pakai pembantu semuanya berapa? Jadi istri itu dibilang nggak bekerja, sebenarnya bekerja. Hukum yang berlaku adat di Indonesia ini, kalau seandainya meninggal dunia salah satunya, maka biasanya jikalau harta itu punya suami, ada suami punya harta nih ya. Ini selain rumah, kalau rumah itu sudah ibarat kata kalau suami meninggal itu sudah punya istri sudah itu. Ya. Ya, makanya ini ceritanya begini. Jadi kalau memang ada harta suami ini ya, maka biasanya itu dibagi dua dulu. Umpama suami ini meninggalkan harta 1 miliar, banyaknya Pang, ya kita bicara aja, menghayal aja. 1 miliar umpama. Jadi 500 juta itu sudah jelas untuk istrinya. 500 jutanya itu harta suami. Nah, yang 500 juta ini yang dibagi. Jadi istri ini tidak dapat lagi. Kalau suami itu punya anak, baik anak dengan istri yang baru atau anak yang lama, istri yang lama punya anak suami ini, maka istri yang baru ini mendapatkan 1/8 dari harta suaminya yang 500 juta tadi. Nah, jadi seperti itu. Anaknya ya, kalau dia ada laki perempuan, berarti nanti mewarisi semuanya. Sisa dari yang 1/8 dari 500 juta tadi. Dibagi kepala, artinya kalau umpama nih ya, sisanya umpama berapa? 300 juta umpama nih ya. Maka sang anak laki-laki dapat 200 juta, sang anak perempuan dapat 100 juta. Karena laki-laki itu dapat 2 jatah daripada perempuan. Nah, jadi seperti itu. Jadi anak yang lama atau anak yang baru semuanya dapat. Tapi setelah pembagian harta gonogini antara suami istri tadi. Itu yang berlaku di adat kita. Udah dipaham kira-kira ya? Itu anaknya istrinya, bawaan istrinya. Iya dapat. Jadi dapatnya kan bukan dari suaminya kan? Nggak dapat kan? Dapatnya dari ibunya. Maksudnya anak tirinya dapat. Kali anak tiri. Gini, anak tiri itu gimana ya? Umpama ada si Umar nih. Umar punya istri namanya siapa namanya? Fatimah umpama ya. Ini mohon maaf ya. Umar punya istri namanya Fatimah. Gitu kan ya? Dari pernikahan ini punya anak namanya Samsul. Begitu kah? Kemudian bercerai, gitu kah? Bercerai si Fatimah dengan si Umar dengan Fatimah bercerai, gitu kan ya? Baru Umar ini menikah lagi dengan Ramlah umpama. Ya kah? Ramlah kawin dengan Ramlah, punya anak lagi namanya Samsul, ini umpamanya Udin. Ya, berarti Udin dengan Samsul saudara tiri sebapak. Nah, bapaknya meninggal nih, itu kah ceritanya? Ya. Bapaknya meninggal, maka si Udin sama si Samsul dua-duanya dapat dari hartanya bapaknya si Umar tadi. Begitukah yang maksud ditanyakan atau gimana? Maksudnya yang istri tadi bawa anak terus. Oh, kawin sama janda. Oh iya jelas. Anaknya yang janda ini Nggak dapat. Kalau kalau bapak tirinya meninggal, anak tiri ini, anak si janda nggak dapat. Jadi dia dapatnya di mana? Mamanya kalau meninggal. Dari mamanya. Iya. Mamanya. Kalau mamanya meninggal, baru anak tiri ini dah dapat. Atau bapaknya si anak tiri itu, mana bapaknya dulu mana? Ya, itu dapat dari bapak aslinya. Tapi kalau dari bapak tiri nggak dapat anak tiri tadi. Ya, seperti itu. Ya. Ada lagi permasalahan? Ada pertanyaan? Nggak ada. Ada.
Ya. Kita dulu pernah ijazah zikir kan di kampung, tapi masih umur 35 tahun. Jadi di situ kan kita tidak rutin menggawe, karena petang haid, urus anak. Kalau kita digawe sekarang, Boleh. sudah selesai kan? Tapi pengen lebih husnul. Boleh, ya? boleh. Oh, iya. Kalau sudah diijazahkan itu mesti diamalkan lah. Sudah selesai Ya. dulu, tapi kita pengen lebih ibaratnya biar lebih bersih gitu kan? Iya. Karena Boleh, waktu itu kan boleh. Masih haid, masih sibuk ini kan? Boleh, boleh. Apalagi di hari tua ya Bapak, ya alhamdulillah itu baik sekali. Silahkan diamalkan. Ada lagi? Kalau zikir ibu-ibu ya, zikir la ilaha illallah atau subhanallah atau apa, itu walaupun ibu-ibu haid boleh saja berzikir. Ya, tidak ada larangan. Itu kan dulu kita yang 70.000 kemarin. Ya, 70.000, 7 laska, 7 laksa. Ya. 10 walah kemarin. Orang Bahar itu kalau berzikir itu dia pakai batu kerikil. Jadi batu kerikil itu umpama ada apa ya 100 biji lah batu kerikil. Tapi jangan ngambil punya orang, yang beli sendiri. Batu kerikil itu dibersihkan, kemudian umpama 100 biji atau 200 biji. Nah itu nanti sudah berzikir sampai 70.000, tapi zikirnya pakai batu kerikil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai umpama sampai 70.000 kali. Nah batu kerikilnya kita berapa yang hendaknya? Mau 100 kah, 200 kah, 300 terserah, mau 1000 kah terserah. Nah batu kerikil itu nanti baru dikadut, apa bahasa kitanya dikadut? Dimasukkan di dalam kain. Nah di kain dijahit. Ini sudah zikir pakai batu itu. Nah itu biasanya disimpan nanti. Orang Bahari nih ya, kalau mau sholat ditaruh di samping sejadah atau apa. Sebagai apa? Sebagai saksi. Nanti kalau sudah meninggal dunia dia berwasiat sebelum meninggalnya, nih naklah nanti abah atau mama meninggal nih ganjalan nang di kepalaku ini lah, dikit ini batu ini. Nah itu guru kita bikin tanah lihat dulu kan, tapi karena kebakaran jadi hilang, jadi bikin yang baru aja. Baru nggak apa-apa. Iya. Yang bagus kalau orang Bari batu Kalau kerikil. diganti bikin tasbih boleh enggak? Tasbih nanti diwarisin orang. Kan kalau terlalu larang. Kan tasbih Kerikil aja karena dari tanah kan ya. Batu dari tanah kan kembali ke tanah. Tanah boleh, batu kerikil boleh. Batu kerikil lah, tapi jangan ngambil tanah orang ya. Beli gitu. Yang betul. Belinya pakai duit yang paling halal. Duitnya pakai yang paling halal, semuanya yang paling halal. Kalau ada kain dari bekas ihram itu dijadi jahitan. Nah, nanti pas meninggal jadikan bantal. Bantal berapa biji itu ganjalan? Kepala 1, 2 atau 5 biji atau berapa biji itu? Tergantung sih ya. Nah, biasanya kan kalau orang meninggal itu kan dibikin tanah liat nih nah. Nah, jadi kita ini sudah basic, sudah duluan punya, tapi kita ini sudah zikir dengan batu-batu kerikil ini. Nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Habis ulang lagi la ilaha illallah, la ilaha sampai umpama 70.000 kali. Nah, batu kerikil yang kita gunakan zikirin sebagai tasbih berkata itu berapa kita maunya? Mau 100 biji kah, 200 biji kah? Nah, kira-kira segini besarnya nanti dikumpulkan. Nah, ini kira-kira segini dapat berapa batu kerikil ini? Ikat, dijahit, simpan. Nah, itu nanti pas bewasiat kalau abah meninggal lah ganjalan ini nah, ganjalan nang ininya ini nah, bantalanku nang ini nah. Nah, ini. Jadi nanti dibawa ke kubur diganjal itu. Jadi batu-batu ini dia menjadi saksi bahwa kita berzikir dengan batu-batu itu. Apalagi sampai 70.000 tadi. Anak-anak sekarang sebenarnya bid'ah gitu. Ya, kalau nang buan salafi bid'ah. Jadi makanya enggak usah bicara itu sama yang enggak paham. Kalau keluar terus kalau keluar dulu 100.000. Ya. Boleh lah. Itu 2 tahun dulu. 2 tahun lah. Dan kita tuh tidak mesti ya sekali duduk, artinya kita sambil pokoknya dalam hidup itu usahakan kita pernah berzikir sampai 70.000 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebutin yang 100 biji, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pokoknya kita seumuran itu usahakan kita bisa mencapai 70.000 kali la ilaha illallah itu. Nah seperti saya ini ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sudah masuk hitungan 1, 2, 3 sampai 70.000 kali. Lebih enggak apa-apa. Masa jeliah kan? Ya. Dia kan ngajar itu dulu. Ya. Kalau kita dulu di kampung aja itu. Sudah kami. Nah, itu ibu-ibu bagus tuh amalan itu.
Karena amalan itu 70.000 kali itu untuk membebaskan daripada tebusan api neraka. Asal nggak punya hutang. Kalau banyak hutang ya tetap jadi tagih di akhirat nanti. Baiklah, cukup dulu ya Bu ya. Sama otot kan dia tapi jalan habis. Menangis benar aku. Ijazah sama Cukup dulu ya. Saya nanti malam kayak biasa ada acara di Kilo 50. Kita baca doa dulu. jalan mana boleh? Pemotor. Ayat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tuwassil wa taqabbal wa tuhyi wa tuwassil ya Allah thawaba ma qara'na min al-Qur'anil azim wa ma halalna min qawli la ilaha illallah wa sabbahna kama astaghfarna kama sallayna wa sallamna ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ma amilna wa ma fa'alna wa ma nawayna wa ma nawa sahibul hajah في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها إلى حضرة حبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى جميع آله وأصحابه وأزواجه وذرية أهل بيته وأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولمن أحب وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ونخص خصوصا من استمعنا بسببه حجي عباس المرحوم حجي عباس بن Siduppa wal marhumah Hajjah Sairah binti Abdul Rahman wa usulihima wa furu'ihima wa hawashihima wa jami'i qarabatihima Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum waj'al ya Allah kuburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al kuburahum hufratan min hufratin niran Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم